Apa sebab? Hasyatal 'ari wal 'aibi. Mereka punya satu pandangan bahwa anak perempuan membawa celaka. Nah, disinilah kemudian Islam mengajarkan warrafati binnas. Sesama manusia harus belas kasihan, saling menyayangi, saling menyantuni, saling menghormati. Jadi substansi dakwah yang pertama itu selain meneguhkan akidah, yang kedua adalah basis horizontal. Jadi vertikalnya dapat, horizontalnya pun juga dapat. Itu misi dakwahnya. Wal ittihad, dan bersatu padu. Rukun. Guyub, rukun, seduluran, saklawasi. Ini kan tipologi masyarakat Malang ya. Guyub, rukun, seduluran, saklawasi, nyawiji, santoso. Nah, prinsip ini persis yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Watarkil harbi, meninggalkan peperangan. Jadi kebiasaan bangsa jahiliyah itu kan gampang tukaran. Ya, yuharibu ba'duhum ba'du. Yang kuat yang berkuasa. Hukum rimba itu dilakukan. Sebab ya logistik mereka itu ya diambil dari peperangan, penjajahan. Diambil dari itu. Nah, waqad bada'a bid-da'wati sirran khaufan min mufaja'atin nas. Jadi dakwah secara sirri itu dilakukan sebagai strategi supaya menghindari serangan-serangan frontal yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bihi. Jadi ini strategi dakwah Nabi secara bergerilya. Nah, hasil kerja payah dari dakwah secara sirri ini membuahkan hasil orang-orang yang beriman kepada Nabi. Siapa yang beriman kepada Nabi? Ini yang akan kita kupas dalam materi malam ini, yaitu awwalul mu'minin. Orang-orang yang pertama kali iman kepada Nabi. Saya masih ingat pelajaran sejarah Islam ketika MTS atau akhir madrasah ibtidaiyah. Dahulu saya masih ingat ketika ada pertanyaan siapa yang pertama kali beriman kepada Nabi. Di dalam pelajaran itu disebutkan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu di dalam pelajaran yang saya ingat pada saat kecil, pada saat itu, orang yang pertama kali iman kepada Nabi, di dalam buku itu disebutkan Abu Bakar. Apakah salah? Tidak. Tidak salah. Setelah kita pelajari, seolah-olah orang yang pertama kali iman kepada Nabi itu Abu Bakar. Seolah-olah. Kemudian ketika kita membaca dalam referensi yang lain, ternyata ada satu pelajaran yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa menurut saya. Termasuk di dalam kitab ini. Di dalam kitab ini, itu disebutkan orang yang pertama kali masuk Islam, orang yang pertama kali iman, itu diklasifikasikan. Dan semua klasifikasi itu disebut sebagai orang yang pertama kali. Di dalam kitab ini disebutkan awwaluman amana bihi minan nisa Khadijah. Orang yang pertama kali iman kepada Nabi dari kelompok perempuan itu adalah Khadijah. Disebut awwaluman, orang yang pertama. Padahal tadi saya menyampaikan pelajaran dulu yang saya terima, orang yang pertama kali iman siapa? Abu Bakar. Nah, di sini disebutkan dari kelompok atau dari klasifikasi perempuan adalah Khadijah. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalati
lima dhahara laha minal alamati dallati ala nubuwati mundu safratihi ma'a khatimiha Maisarah. Khadijah itu beriman kepada Nabi sebelum menjadi istri Nabi. Wah, aneh kan ini? Khadijah itu iman kepada Nabi sebelum menjadi istri Nabi. Kapan itu? Ketika Nabi berstatus sebagai karyawannya Khadijah. Pada saat misi dagang ke Syam, ditemani asisten Khadijah bernama Maisarah. Disitulah Maisarah bertemu dengan pendeta bernama Nasturah yang menginformasikan bahwa Muhammad yang ditemani oleh Maisarah ini adalah berdasarkan tanda-tanda yang ada di dalam kitab Injil akan menjadi nabi terakhir. Apa tanda-tandanya? Reaksi alam yang pertama. Jadi alam itu bereaksi. Pertama, awan, mendung, selalu menyelimuti Nabi. Nabi tidak kepanasan sama sekali. Bukan kepanasan. Padahal Nabi ini jejer kali Khadijah. Sinten? Maisarah. Terus runtang-runtung saking Mekah tumuju marang Syam. Syam Mekah. Ini kan piantun kekalih menika. Inggih menika Nabi kalian Maisarah. Tapi sing boten kepanasan namung Kanjeng Nabi kemawon. Ya, ini adalah privilege. Ya. Jadi ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Nabi ketika terik panas membara, Nabi tidak kepanasan. Alam mereaksi. Yang kedua, ketika Nabi duduk di dalam satu pohon, di bawah pohon, pohon itu bereaksi melindungi Nabi. Yang ketiga, dari sorot mata Nabi ada khotamun nubuwah. Pendeta Nastura itu melihat berdasarkan tanda-tanda kenabian yang ada di dalam kitab Injil. Disampaikanlah kepada Maisarah, kemudian pendeta itu berpesan, wahai Maisarah, jaga Muhammad ini, lindungi Muhammad ini, fasilitasi, layani dengan baik. Dan akhirnya apa? Pulang biribhin azimin. Nabi pulang dari Syam membawa profit yang sangat banyak. Sampailah Nabi suatu saat dari Syam ke Misfalah. Kalau sekarang namanya Misfalah. Misfalah itu artinya dataran rendah. Di situ Khadijah melihat Nabi Muhammad dan Maisarah dari kejauhan. Sebab Khadijah itu duduk di dataran tinggi, sementara dari kejauhan terlihat Nabi Muhammad dengan Maisarah. Di situ Khadijah melihat dengan mata kepalanya sendiri reaksi alam. Ya, dilindungi oleh awan, mega mendung. Melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi Khadijah itu beriman kepada Nabi sebelum Nabi menjadi suami Khadijah. Itu yang pertama, Khadijah. Wa awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakrin As-Siddiq. Nah, ini baru yang kedua ini. Orang yang pertama kali iman kepada Nabi dari kelompok laki-laki senior. Rijal itu maknanya lelaki yang sudah mapan, kita anggap lelaki senior, yaitu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar disebut sebagai orang yang pertama. Khadijah juga orang yang pertama. Tetapi klasifikasinya berbeda. Minar rijal, yaitu dari laki-laki senior. Wa kana sadiqahu. Siapa Abu Bakar? Sadiqahu. CS-nya Nabi, bestinya Nabi, temannya Nabi. Ternyata Abu Bakar itu temannya Nabi. Qabla ba'thihi. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah, kapan Nabi itu diangkat menjadi Rasul? Ya kurang lebih berusia
40 tahun. Berarti Nabi berteman dengan Abu Bakar sebelum berusia 40 tahun. Ya kurang lebih sebelum berusia 40 tahun. Walam ya'had alaihi kadiban. Abu Bakar ketika berteman kepada Nabi tidak pernah sedikit pun melihat Nabi goroh. Mboten nate mirsani kanjeng Nabi nglampahi goroh. Disitulah kemudian Abu Bakar menaruh hati beriman dan mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Wa Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah, wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu. Yang ketiga, orang yang pertama kali iman kepada Nabi adalah Zaid bin Harithah dari kelompok budak. Budak. Jadi budak itu orang yang menjadi hak milik orang tetapi dimiliki oleh orang. Itu perbudakan pada masa itu. Zaid bin Harithah ini adalah budaknya Nabi. Tapi Nabi pernah punya budak yang bernama Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah ini beriman kepada Nabi dan dimerdekakan. Kamu sekarang sudah beriman kepada saya merdekakan. Islam tidak ada yang bernama budak. Sudah tidak ada perbudakan di dalam Islam. Budak. Jadi manusia itu dulu dijadikan budak, itu dianggap sebagai harta benda. Sebagai harta benda. Jadi ada harganya. Seperti Bilal. Bilal itu dibebaskan oleh siapa? Oleh Abu Bakar, ya dibeli oleh Abu Bakar, dibebaskan. Ada harganya. Dihargai. Manusia itu ada harganya. Seperti halnya barang. Itu perbudakan pada masa itu. Jadi yang ketiga, orang yang pertama kali iman dari kelompok budak adalah Zaid bin Harithah. Siapa Zaid? Adalah mantan budaknya Kanjeng Nabi. Ini. Yang keempat, wa awwaluman amana minas sibyan. Orang yang beriman dari kelompok laki-laki anak kecil. Laki-laki anak kecil, dari anak kecil. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Jadi disebutkan awwaluman minas sibyan. Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, di dalam kitab ini 4 orang ini disebutkan awwaluman. Orang yang pertama kali iman. Padahal kita tahu kan, yang namanya yang pertama, ini biasanya jumlahnya pinten? Pinten? Yang pertama. Yang namanya pertama itu pasti satu kan? Pertama. Orang yang pertama, yang namanya pertama itu pasti satu. Seolah-olah, bukan seolah-olah ya, pengarang kitab ini ingin mendudukkan 4 orang ini sebagai orang yang istimewa. Biasanya kan orang yang pertama juara pertama, namanya juara pertama pasti kan satu, diikuti juara kedua, ketiga, harapan 1, harapan 2. Tapi ini tidak, semua dikategorikan sebagai yang pertama. Hanya saja diklasifikasikan pada klasifikasi yang berbeda. Khadijah dari dari perempuan. Kemudian Abu Bakar, lelaki senior. Zaid bin Harithah, lelaki dari budak. Ali bin Abi Thalib, lelaki dari kelompok anak-anak. Semua dikatakan yang pertama. Berarti ingin mendudukkan 4 orang ini sebagai orang istimewa. Tidak ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, tidak.
Sebab 4 orang ini adalah 4 orang yang sangat fenomenal. Fenomenal. Sebab yang pertama kali beriman. Padahal Nabi pada saat itu masih dakwah secara sirri. Sirri aja mau beriman. Apalagi kalau sudah terang-terangan. Gitu. Siapa Ali bin Abi Thalib? Wa kana rabibar rusul. Robib niku maknane anake paman, jenengan gadah paman. Pamane panjenengan gadah putra. Jenengan kalian putrane paman jenengan niku napa? Misanan. Lek cara Jawa napa? Misanan utawa sepupu nggih. Lek mriki napa? Misan. Nggih. Dados Ali bin Abi Thalib menika misananipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi duwe paman bernama Abu Thalib. Dados Abu Thalib niku rayi kandung saking Abdullah. Abdullah menika sinten? Abahipun Kanjeng Nabi. Duwe adik jenenge Abu Thalib. Abu Thalib duwe anak jenenge Ali bin Abi Thalib. Dadi napa? Misana. Ngoten. Waqad da'a Abu Bakrin. Tadi disebutkan bahwa Abu Bakar itu beriman kepada Nabi sejak muda. Terus Abu Bakar menika piyantun orang yang sangat dihormati. Saudagar kaya. Konglomerat pengusaha. Ngoten? Senior lah. Seniornya orang Quraisy itu Abu Bakar. Sangat disegani. Nah, beriman kepada Nabi ketika Nabi usianya kurang dari 40 tahun. Niku Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ini membantu dakwahnya Nabi secara sembunyi-sembunyi. Seperti halnya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Wa qad da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunah. Yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah mengajak orang-orang yang berada di cycle-nya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar seorang pedagang, maka dia akan mengajak temannya Abu Bakar yang juga pedagang. Orang kaya, konglomerat, ya kelompok-kelompok mereka. Fa'ajabahu jam'un katsirun. Langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar ini membuahkan hasil banyak sekali orang-orang yang beriman kepada Nabi dari kelompok atau jamaahnya Abu Bakar. Minhum di antara mereka adalah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini adalah hasil dari jerih payah dakwahnya sinten? Abu Bakar. Ngaten. Sinten Utsman menika. Ya Utsman niku nggih piyantun sugih, pedagang konglomerat. Jadi wajar lah kalau Abu Bakar seorang kaya, seorang pedagang berteman dengan sesama pedagang. Ya sebagaimana kita yang kalau berposisi sebagai guru kadang-kadang ya punya teman sesama guru. Meskipun juga banyak orang-orang yang lintas sektoral, multi talenta. Nah, ketika Utsman bin Affan ini beriman kepada Nabi, dan Utsman ini apa itu? Utsman bin Affan ini adalah salah satu kelompok orang-orang kaya yang peduli. Mudah sekali hatinya ini tersentuh. Utsman bin Affan. Jadi
salah satu temannya Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Dalam perjalanannya nanti, Utsman bin Affan ini akan menjadi menantunya Nabi. Utsman bin Affan. Abu Bakar setelah Khadijah wafat nanti akan menjadi mertuanya Nabi. Jadi mertuane ya koncone dhewe, mantune ya koncone dhewe. Ingatan niku. Dikatakan kan kathah to nggih. Teng Jawa niku yang kathah. Sinten oleh mantu ya sebelum dhewe sak. Kadang-kadang juga ada yang pek nggo gitu. Ngepek tonggo. Ini kan dalam rangka kan sudah tahu karakternya, karakter orang tuanya, karakter bapaknya, bapak ibunya, karakter anaknya. Yang dipek nggo itu. Jadi wajar sejak dulu ya seperti itu. Ya. Nanti pada masanya Abu Bakar akan menjadi siapa? Mertuanya, sebab Nabi pasca meninggalnya Khadijah akan menikah dengan Aisyah. Kemudian Utsman bin Affan nanti juga akan menjadi menantunya Kanjeng Nabi. Ya. Kemudian Zubair bin Awam. Ada satu sahabat dari kelompok dari jejaringnya Abu Bakar bernama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Jadi ini dua tokoh, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, ini dua tokoh sentral yang berkat ajakan Abu Bakar itu bersama-sama masuk Islam. Ya, jadi di sini Nabi sudah memegang kendali pertama Abu Bakar, seorang senior yang disegani oleh bangsa Quraisy. Yang kedua adalah Utsman bin Affan, orang kaya, tokoh muda, pengusaha, konglomerat. Kemudian Zubair bin Awam. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Jadi tiga orang ini, Abu Bakar, Utsman, Ali, sudah dipegang oleh Nabi. Jadi simpul-simpul dakwah Nabi dengan memegang sendi-sendi utama, yaitu Abu Bakar, tokoh senior, kaya. Semua peperangan Nabi kecuali perang Tabuk yang membiayai adalah Abu Bakar. Logistiknya dari Abu Bakar. Perang-perang Nabi itu dibiayai oleh Abu Bakar, selain Utsman bin Affan. Jadi Abu Bakar senior, Utsman bin Affan kaya raya, Ali bin Abi Thalib pemuda yang sangat cerdas, ilmunya sangat luar biasa. Maka disebutkan Ali itu adalah ana madinatul ilmi wa aliyum babuha. Nabi menyebutkan saya ini kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya kota itu. Jadi untuk masuk kepada ilmunya Nabi bisa melalui ilmunya Ali bin Abi Thalib. Seorang konseptor, cerdas dan lain sebagainya. Karena itu bisa kita simpulkan bahwa ketika kita berdakwah di dalam masyarakat, tokoh-tokoh kunci ini harus betul-betul kita pegang. Tokoh pemerintahan dari struktur RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat. Simpul-simpul kemasyarakatan, tokoh-tokoh yang disegani, senioritas, pemuda, orang-orang kaya, ya, dan seterusnya. Nah, dari tiga ini, kalau kita lihat di dalam Khulafaur Rasyidin, tinggal Umar bin Khattab. Nah, di kemudian hari, Umar bin Khattab pun juga masuk Islam. Nah, siapa Umar bin Khattab ini? Adalah preman. Pokoknya preman. Nah, bahasa sekarang itu preman. Ya, tokoh yang ditakuti oleh para pemuda. Para pemuda yang sing nakal-nakal nih. Ya.
Istilah cara bahasa kasari, bahasa bebasnya itu ya preman-preman. Ya, jedengkotnya preman itu sinten? Umar bin Khattab. Tidak ada satupun preman pada saat itu yang berani dengan Umar bin Khattab. Enggak ada semuanya. Sementara kekacauan yang dilakukan oleh bangsa Arab, salah satunya adalah kekacauan ulah dari preman-preman itu. Jadi yang menentang itu di awal-awal Islam ya Umar. Yang menentang. Akhirnya Nabi berpikir, dah neo yo, Islam ini mendapatkan kekuatan dari preman. Ada satu amunisi baru dari preman. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma a'izzil islama bi Umar. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan kehadiran Umar. Secara khusus Umar bin Khattab itu didoakan oleh Nabi. Dan Nabi ini pun dongo tenanan nih kok. Nyuwun dumateng Gusti Allah. Supados Islam menika niku saged mulya dengan kehadirannya Umar bin Khattab. Akhirnya Allah ngersakake Umar bin Khattab manjing Islam. Masuklah Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Berarti lengkap sudah, ini simpul-simpul utama dipegang oleh Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini lengkap ini. Tokoh senior ada. Pemuda yang baris di garda terdepan kayak Umar ada. Penyandang dana Utsman ada. Konseptor, orang yang cerdas Ali bin Abi Thalib ada. Lengkap sudah ini. Kekuatan Nabi di dalam berdakwah ketika menggunakan strategi bergerilya ataupun sirri. Ini luar biasa. Karena itu ingin bisa kita adopsi di dalam dakwah kita. Ketika kita memakmurkan masjid kita, setidak-tidaknya 4 kelompok ini juga harus ada di dalam diri kita. Tetapi yo angel kadang-kadang ya. Abu Bakar senior wakeh. Ya, sing sepuh-sepuh kan kathah. Umare kathah. Tokoh pemuda kan banyak. Sing pinter ya kathah. Kadang-kadang sing angel iki golek Utsmani. Gitu. Penyandang dana ini sing paling angel. Nah, Islam itu beruntung dengan kehadiran Abu Bakar dan Umar. Sangat-sangat beruntung. Suatu saat Nabi itu bertanya kepada malaikat Jibril. Ini berkaitan dengan Abu Bakar dan Umar. Ya Jibril, sifli an hasanati Umar. Wahai Jibril, tunjukkan kepada saya. Apa sih kebaikannya Umar? Apike Umar niku napa ngoten? Apike Umar terhadap kontribusinya terhadap Islam itu seperti apa sih? Kanjeng Nabi niku pengen ngertos, pengen mirsani saking Jibril. Banjur malaikat Jibril niku jawab. Kanjeng Nabi, jikalau lautan yang luas itu menjadi tinta, ranting-ranting pohon itu menjadi pena, kemudian digunakan untuk mendeskripsikan, melukiskan, menceritakan tentang kebaikannya Umar. Niku mboten cukup. Padahal tintanya seluas lautan. Penanya sejumlah ranting pohon. Tidak cukup untuk melukiskan kebaikannya napa? Umar bin Khattab. Yang saya berarti kebaikannya Umar niku kathah napa mboten? Kathah sanget nggih.
Kada sangat. Luar biasa. Ini barokah Umar. Barokah Umar. Banjur Kanjeng Nabi dawuh, matur dumateng malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau begitu tunjukkan kebaikan Abu Bakar kepada saya. Seperti apa sih kontribusi Abu Bakar terhadap Islam? Malaikat Jibril jawab, ya Rasul, kalau kebaikannya Umar itu tinta seluas lautan tidak cukup untuk melukiskan kebaikannya Umar, maka kebaikannya Umar itu hanya satu di antara sekian banyak kebaikannya Abu Bakar. Loh, ngoten niki jawabane pun malaikat Jibril. Berarti kebaikannya Abu Bakar terus pundi? Lebih banyak kan? Lebih banyak. Padahal kebaikannya Umar saja seluas lautan tinta itu nggak cukup, bahkan tidak cukup. Nah itu aja hanya satu di antara kebaikannya Abu Bakar. Masya Allah. Awake dhewe untung. Kita ini beruntung, Islam kita ini untung. Kehadirannya Abu Bakar dan Umar. Meskipun Umar tokoh musyrik, tokoh kafir, tokoh preman sebelumnya. Tapi kehadirannya Umar ketika masuk Islam, dia justru membela, garda terdepan membela Nabi. Preman-preman ketika ingin membunuh Kanjeng Nabi harus melalui Umar dulu. Melalui Umar dulu. Melangkai nyawanya Umar. Lha sapa sing wani kalian Umar? Ngoten. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat ya. Cara pandang Umar dan Abu Bakar. Ini dalam perspektif pelajaran akidah atau ngeten ya. Umar niku nggih lucu. Umar niku senengane lek wiridan. Niku keras banget. Ngeten nggih? Keras. Abu Bakar lek wiridan niku mendel. Diam. Abu Bakar. Pokoknya bertolak belakang antaranya Abu Bakar dan Umar. Nah, ketika ditanya, wahai Abu Bakar, sampai lek wiridan kok meneng niku nopo? Kanjeng Nabi niku tanglet dumateng Abu Bakar. Abu Bakar niku jawabnya sangat-sangat ilmiah. Jawabnya pun ngeten. Tuhan yang saya ingat itu sudah tahu. Jadi meskipun saya berzikir tidak dalam kondisi keras, Allah itu sudah tahu. Allah sudah tahu dengan zikir saya, dengan wirid saya, meskipun wiridnya atau zikirnya dengan dengan sirri, tidak dalam keadaan keras. Nah, sebaliknya ketika Umar ditanya, sampai lek wiridan, kok keras apa Umar? Jawabannya Umar nopo? Ya kersane mboten ngantuk Gusti. Ngoten. Kersane mboten ngantuk. Ini kan jawaban yang nyun sewu nggih. Kelasnya antara Umar dengan Abu Bakar kan jauh. Lele Abu Bakar niku jawabane Gusti Allah sampun ngertos Gusti. Abu Bakar menyebut nama Allah. Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha ngerti karepe hambane niku. Senaosa namung krenteke manah. Niku kualitas Abu Bakar. Sementara Umar jawabannya napa? Kersane mboten ngantuk. Senaosa lek dipikir-pikir nggih bener juga. Jadi tipologi pemikiran Abu Bakar dan Umar ini kemudian diadopsi oleh masyarakat muslim seluruh dunia ngantos sak mangke. Ada masjid di mana jamaahnya selesai sholat lek wiridan mendel kemawon
dia mawon. Ada yang seperti kita, jikalau wiridan setelah sholat berjamaah dengan suara yang jahar. Sampai sekarang ini kan barokahnya pemikiran Abu Bakar dan pemikiran Umar bin Khattab. Nah kebetulan awake dhewe milih kaya dene Umar. Dadi lek wiritan banter cekne napa? Mboten mboten ngantuk. Niki kan barokah Umar. Ngoten, barokahipun Umar. Disitulah kemudian malaikat Jibril menyatakan kebaikannya Umar itu laksana tinta di lautan. Tetapi kebaikannya Abu Bakar adalah kebaikannya Umar itu hanya satu di antara kebaikannya Abu Bakar. Jadi kelasnya Abu Bakar kalian Umar nih. Kelas antarane guru karo murid. Ketika Abu Bakar ditanya, kenapa kok kamu wiridannya sirri? Ya sebab Allah sudah tahu Kanjeng Nabi. Berarti apa? Kualitas jawaban Abu Bakar ini kan luar biasa dalam perspektif ilmu tasawuf. Gitu? Sementara jawabannya Umar ngledek cekne mboten ngantuk. Ini kan syariat betul, fikih betul. Jadi ilmu tasawuf konteksnya Abu Bakar, ilmu fikih konteksnya Umar bin Khattab. Nah, kendati pun demikian, perspektif ilmu itu semuanya sampai sekarang diikuti. Luar biasa ini. Barokai sinten Abu Bakar lan Umar. Ngoten. Luar biasanya. Ini Utsman bin Affan, Tsalitsul Khulafair Rasyidin, Zubair bin Awwam. Jadi 4 orang ini semuanya disebutkan empat orang ini semuanya disebutkan sebagai awwaluman amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi derajatnya bukan derajat ya sebenarnya, ingin mendudukkan 4 orang ini sebagai manusia yang mulia, yaitu Abu Khadijah dari kelompok perempuan, Abu Bakar dari kelompok laki-laki senior, Zaid bin Harithah dari laki-laki budak, dan Ali bin Abi Thalib dari laki-laki anak kecil. Isa nih, alhamdulillah. Ya. Makaten sekedhik napa ingkang saged kita pelajari ya berkaitan dengan awwalul mukminin. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.